Halo, Gen Z and Milenial, apa kabar? Guys, eh kali ini kita akan bahas mengenai kolaborasi ekonomi keluarga, ya. Saya bilangkan keluarga karena Gen Z ada yang sudah berumah tangga, ada yang belum juga. Jadi gini, perpaduan antara penghasil income dalam keluarga, kalau dia belum berumah tangga, berarti adik kakak, orang tua gitu ya. Ya, itu bisa terkolaborasi. Kalau dia sudah berkeluarga, otomatis spouse-nya ya. Entah suaminya yang bekerja atau istrinya yang bekerja, spouse-nya itu bisa menghasilkan. Jadi gini, kemarin kita sudah bahas bahwa makroekonomi saat ini Menteri Keuangan yang baru sudah menggelontorkan uang 200 triliun kepada Bank Himbara. Artinya apa? Mereka akan mencari debitur-debitur yang bagus dan punya prospek kredit tenornya panjang, itu adalah Gen Z dan milenial yang sudah punya income. Saya bicarakan di sini adalah kolaborasi. Berarti contoh nih ya, misalkan suaminya bekerja di sebuah entitas yang memang rutin income-nya. Dan ada payroll yang rutin dibayarkan, atau payroll itu pembayaran gaji melalui payroll di bank yang rutin dibayarkan. Misalkan pembayarannya lewat Bank Himbara. Oke, maka dengan mudah sang suami itu bisa menarik dana kredit dari Bank Himbara itu, di mana gajinya dia ditransfer melalui bank tersebut. Payroll-nya melalui bank tersebut. Agunan bagi bank itu adalah hanya payroll-nya aja, hanya gajinya aja. Itu 90% atau 99% di-approve kreditnya si calon debitur tersebut. Sejauh dia masih bersih ya, artinya tidak ada nunggak, tidak ada masalah dalam pembayaran kredit yang lampau secara historis. Oke? Nah, untuk mereka yang seperti itu kondisinya, dia bisa kolaborasi. Kalau dia sudah nikah, dia bisa kolaborasi dengan istrinya. Ya, sang suami bisa kolaborasi dengan istrinya. Tetapi kalau dia belum menikah, dia masih ada orang tua dan tinggal sama orang tua, dia bisa kolaborasi juga dengan siapa? Dengan adiknya. Maksudnya begini, di gigs ekonomi era sekarang atau e-commerce, gigs ekonomi itu fakta yang adalah nilai transaksinya nggak bisa kita bilang kecil. Terakhir saya lihat data di 2024 itu transaksi e-commerce di Indonesia itu sudah 512 triliun. Artinya nilai transaksi e-commerce di Indonesia sudah hampir berada di kisaran 14 sampai 15% dari APBN Indonesia di 2025. Oke. Nah, dengan demikian ini punya kontribusi buat negara. Kalian mesti jeli bisa memanfaatkan di situ. Tidak ada yang tidak mungkin bagi kalian yang masih usianya muda, Gen Z, milenial. Pertama, Anda lakukan itu dengan serius dan tidak boleh. Coba deh tanya yang sukses di e-commerce. Mereka tidak pernah melakukan itu sebagai sambilan. Artinya cuma iseng-iseng aja, enggak. Kalau cuma iseng-iseng aja, paling pendapatan sebulan cuma berapa ratus ribu. Tapi mereka yang melakukan dengan serius di gigs ekonomi, e-commerce tersebut, apakah lewat menjadi affiliate, ataukah menjadi reseller, marketer, dropship, apapun namanya, itu income-nya bisa puluhan juta, guys. Really. Bahkan mungkin kalau dia istri, suaminya bisa kesusul. Tapi suaminya menyediakan kestabilan income, sementara income yang naik turun dan cenderung meningkat itu dari pasangannya, dari istrinya. Gitu loh ya. Suaminya bisa mendapatkan kredit, semacam kredit tanpa agunan dari tempat dia bekerja. Gitu. Jadi, kolaborasi ini sekarang eranya sudah harus dilakukan dimanapun. Dimulai dari masyarakat terkecil adalah rumah tangga. Lalu adik kakak, suami istri, orang tua, anak, nanti bisa terbentuk lagi dalam suatu komunitas ya, sepupu dan seterusnya. Tapi poinnya di sini itu tidak bisa disepelekan. Karena apa? Fakta yang ada, Gen Z dan milenial masih banyak yang belum melakukan ini karena mereka belum paham. Mereka melakukan kolaborasi hanya di game online. Betul apa enggak? Ya kan? Bermain bersama teman-teman di game, apapun gamenya itu.
Nah, sekarang coba switch pikiran kalian. Switch game online itu menjadi bisnis online, e-commerce. Guys, seriously, you will get a big money from this business area. Ya, depends on your activity, your monthly activity in e-commerce. Jadi, kalau menurut saya sebagai seorang perencana keuangan, era kalian memang seperti itu. Kalau era saya dulu, saya harus bekerja di suatu perusahaan, wajib ya mendapatkan income di atas UMR, lalu menjadi manager, asisten manager, vice president, dan seterusnya sampai akhirnya menjadi direktur. Sekarang untuk kalian lakukan ini kolaborasi, tapi jangan dua-duanya ya, karena ada satu poin kalian pada satu titik akan meminta pertolongan dari bank untuk kredit. Nah, yang bisa menghasilkan kredit mereka, spouse Anda yang bekerja dengan income tetap, gitu loh. Kalau tidak ada yang bekerja dengan income tetap, bank juga sulit memberi kredit ya. Ini kita bicara kredit tanpa agunan ya. So, kalau kalian tidak punya modal seperti itu, jangan juga coba-coba dengan kredit pinjaman online. Guys, please. Sudah kita pernah bahas episode pinjaman online. Berapa besar biayanya itu? Jangan kalian ambil dari sana. Please, jangan. Lupakan pinjaman online. Dengan Anda melakukan ini, maka prospek atau probabilitas income Anda sebagai suatu rumah tangga, baik itu suami istri, atau itu adik kakak, atau itu dengan orang tua, akan berpotensi besar. Jangan lupa guys, dari setiap income yang Anda dapat, sisihkan 10% dulu. Untuk apa? Untuk investasi di sektor keuangan. Bisa dikombinasi juga dengan sektor real investasi yang lain. Jadi, saatnya Anda kolaborasi dalam hal bisnis, kolaborasi dalam hal pendanaan, kolaborasi dalam hal market. Jadi, itu yang harus Anda lakukan, guys. Semoga penjelasan ini membuka wawasan Anda yang memang belum melakukan e-commerce, ya. Kita tidak bisa sampaikan e-commerce di sini, ya. Jadi data dari kami pembayaran digital pun juga terus meningkat, pembayaran via digital, ya, kayak begitu. Jadi guys, sekali lagi, please lakukan ini untuk Anda dan keluarga tercinta. Salam Sip Punya.